bro. Hello everyone. My name is Fajri Mediansa. I stay here because I want to tell you about something. That something is about regression. Nah, kira-kira teman-teman udah tahu nggak apa itu regresi? Dan bagaimana sih cara penggunaan regresi pada aplikasi SPS? Belum tahu kan? Yuk kita tonton video ini. Happy watching. Bye bye. Let's go. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke ruangan perkuliahan, kita absen yuk terlebih dahulu. Let's go. Nah, di sini tempat kita mengabsenkan diri kita. Oke, sudah siap. Yuk, kita masuk. Hai semuanya. I need you. Hey An, morning. Jiri, sini dulu Jiri. Loh, kenapa lo? Ini udah berkerutan. Pusing deh. Ngapain? Jadi regresi barusan. Oh, ini regresi ya? Ini sebesar lihat tuh. Tuh kan? Oh iya ya. Gimana masalahnya? Walah, ini masih sistem manual loh. Emangnya ada cara lain apa? Waduh, ini udah zaman modern Jadi kita itu menghitung data nggak lagi pakai sistem manual. Oh, terus kita menggunakan Kita ada aplikasi yang namanya SPSS. Jadi kita bisa mengaplikasikan itu mengolah data dengan sistem SPS. Jadi nggak repot kayak gini kita pusing. Terus gimana tuh cari regresi dengan Nah, jadi ini kalau sistem SPSS yang pertama kita lakukan, yang pertama. Baiklah, kembali lagi bersama dengan saya Fajri Mediansa. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mentutorialkan bagaimana mencari regression atau regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah teman-teman sekalian, adapun langkah-langkah yang harus kita tempuhi, yang jalani yang pertama yaitu kita siapkan data yang akan kita masukkan pada Microsoft Excel. Kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya telah meletakkan data saya. Data-data ini saya peroleh dari audiens yang akan saya teliti dengan mengambil judul pengaruh trust kepada calon terhadap partisipasi dalam memilih ketua DEMA IAIN Curup. Nah, trust tersebut merupakan variabel X dan partisipasi itu adalah variabel Y. Setelah data kita sajikan dan input dalam Microsoft Excel, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Nah, di aplikasi SPSS terdapat dua menu. Ada menu data view dan ada variable view. Yang pertama kita gunakan adalah variable view. Nah, di sini ada bagian name. Kita letakkan variabel X-nya kita, yaitu variabel X ya, X kita letakkan, dan kita letakkan juga, kita masukkan variabel Y dengan mengambil label. Untuk variabel X ini merupakan trust dan variabel Y ini merupakan partisipasi. Nah, selanjutnya setelah kita membuat sket pada variabel view, baru kita masuk ke data view untuk mencari regresinya. Nah, ini sudah ada X dan Y. Langsung saja teman-teman kopikan data teman-teman yang X, yang trust, kopikan Ctrl C. Kemudian masukkan data tersebut ke aplikasi
SPSS bagian data view. Ctrl V. Setelah itu teman-teman lakukan juga pada bagian Y-nya. Kita Ctrl C dulu. Kita Ctrl C. Kemudian masukkan juga pada yang Y. Nah, setelah kita masukkan data-data kita dari Microsoft Excel ke SPSS, selanjutnya kita mau mencari regresi. Ada nggak sih pengaruhnya? Atau ada nggak sih regresinya? Nah, pada bagian di atas, teman-teman dapat melihat ada bacaan atau tool file, edit, view, data, transport, analyze, grab, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman cukup mengklik bagian analyze. Oke. Kemudian ambil bagian regression. Dan pada bagian regression terdapat kata linear. Teman-teman bisa mengklikkan. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada bagian trust, kita masukkan pada independent, variabel X trust masukkan independent, dan variabel Y kita masukkan pada dependent. Nah, teman-teman juga dapat memilih ya untuk yang sistem statistiknya apa aja yang ingin kita cari, teman-teman bisa memilih. Di sini ada confidence interval, bisa juga kita bisa juga melihat R-square change, descriptive, bisa juga part and partial correlation, bisa kita klik semuanya, dan kita juga bisa melihat matriknya. Nah, setelah semuanya selesai, kita langsung metodenya enter ya, kemudian kita langsung OK Kak, dan hasilnya adalah nah teman-teman sekalian, ini merupakan hasil dari data kita yang telah kita sajikan tadi. Nah, kita bisa melihat ada descriptive statistik, ada correlation-nya, kemudian ada variable enter atau remove it. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa trust adalah variabel X dan variabel dependent partisipasi adalah variabel Y dengan menggunakan sistem metode enterit atau enter. Nah, teman-teman juga bisa melihat model summary di mana teman-teman dapat atau bisa ya melihat ada nggak sih R-nya atau korelasi hubungan antar variabel X dan variabel Y dengan syarat bahwa nilainya harus 0,05. Sedangkan di sini menjelaskan bahwa variabel atau korelasinya dengan jumlah nilai 0,067. Artinya ini lebih besar dari syaratnya yaitu 0,05. Maka dapat kita simpulkan tidak ada hubungan atau korelasi antar variabel X dengan variabel Y. Nah, untuk teman-teman untuk mencari regresi biasanya kita masuk pada sistem ANOVA. Di sini kita bisa melihat apakah ada pengaruhnya atau tidak. Nah, di sini nilai F-nya, nilai F hitungnya itu 0,040 dan signifikannya 0,846. Artinya apa? Tidak terdapat pengaruh atau tidak ada regresi antar variabel X dengan variabel Y karena nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Oke teman-teman, mungkin teman-teman udah paham. Cukup sekian, inilah langkah-langkah kita dalam mencari regression atau regresi. Jadi nggak ada lagi sistemnya yang manual, kita pakai aplikasi. Cukup sekian dan see you. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira udah paham nggak bagaimana cara mencari regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS? Nah, mungkin sekian dari tutorial dari saya Pak Jumidiansa. Cukup sekian, semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan. Ingat ya, jangan kayaan menggunakan sistem manual, nggak zaman lagi. See you, bye-bye. Woi,
Ini pakai manual sih. Pusing dulu. Teman-teman, kira-kira udah paham nggak bagaimana cara mencari regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS? Lah,